Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuritma Gustia dengan NIM 210166160. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat pada pertemuan yang ke-6 guna memenuhi tugas perkuliahan teori pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rasid SPD MPD. Pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitistik, dan humanistik. Ada 11 sub pembahasan pada materi ini. Yang pertama ada metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang kedua, tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Yang ketiga, metode tata bahasa terjemahan. Yang keempat, ada metode langsung. 5. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Yang keenam, ada metode audiolingual. Yang ketujuh, metode sugestopedi. Yang ke-8, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitistik. Yang ke-9, tokoh dan ide utama psikologi kognitistik. 10. Kritik terhadap teori kognitif. Dan yang ke-11, penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan atas penerapan metode ilmiah. Menurut Sutjana, psikologi sebagai ilmu dimulai tahun 1879, sewaktu Wilhelm Wundt, seorang ahli filsafat, ahli PAAL, dan psikologi mendirikan laboratorium psikologi di kota Leipzig. Menurut Superland, paling kurang ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu A. Psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik, B. Psikologi reformatif dan kontrareformatif, C. Psikologi zaman realisme, D. Psikologi zaman rasionalisme, dan E. Psikologi abad ke-19. Dalam subbab ini, mengingat keterbatasan ruang gerak, hanya ditampilkan 3 orang tokoh, yaitu Francis Bacon, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Francis Bacon adalah seorang negarawan Inggris, filosof, dan ahli ilmu alam. Semasa hidupnya, Bacon menulis 3 buku, yaitu The Advancement of Learning, The New Atlantis, dan Novum Organum. Mengenai pandangan hidup tentang alam, Bacon menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Kata Bacon, "Man is but the servant and interference of nature. It can be commanded only by being obeyed. Thus do human knowledge and human power really meet with." John Locke adalah seorang tokoh filosof dan pendidik. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa, atau ada yang mengartikan kertas putih bersih, ada juga yang menerjemahkan lilin putih bersih. Tentang pengetahuan, Locke menyatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan kepercayaan. Agama harus didasarkan atas rasio Tuhan. Itu ada menurut pemecahan rasional atau desme. Selanjutnya, Jean-Jacques Rousseau juga dikenal sebagai pakar pendidikan. Ajarannya yang terkenal adalah kembali ke alam. Menurut Rousseau, seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah mengubah dan memelihara lingkungan, termasuk memelihara sumber-sumber daya alam agar dapat tumbuh dan berkembang. 1. Metode tata bahasa terjemahan. 1. Sejarah singkat. Hingga abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Namun menjelang abad ke-16, ketika negara Prancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Pada abad ke-17, bahasa Latin dipandang sebagai bahasa modern. 2. Landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beralian linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya
dengan psikologi tradisional. Bersifat spekulatif karena sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan, baik idealisme maupun materialisme. Pembagian kelas kata misalnya disesuaikan dengan kelas kata bahasa Latin. Ada 10 kelas kata. 3. Rancang bangun. Metode MTBT memiliki 7 karakteristik yang membedakan dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Ketujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tujuan belajar bahasa asing adalah agar seorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari hasil mempelajari bahasa asing tersebut. 2. Fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. 3. Pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. 4. Kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. 5. Penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. 6. Tata bahasa diajarkan secara deduktif. 7. Siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. 2. Metode langsung. 1. Sejarah singkat. Pakar linguistik dari Jerman yaitu Wilhelm Pitter menggunakan teori-teori linguistik sebagai landasan pembelajaran bahasa. Pitter, Sweet, dan pembaharu-pembaharu di bidang pembelajaran bahasa meyakini beberapa prinsip pembelajaran bahasa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahasa ucapan merupakan bahasa utama dibandingkan dengan bahasa tulis. 2. Temuan-temuan di bidang fonetik hendaknya diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa dan guru-guru hendaknya memiliki penguasaan memadai di bidang ini. 3. Kata-kata hendaknya ditampilkan dalam kalimat dan kalimat-kalimat hendaknya diperhatikan dalam konteks yang bermakna, tidak dibelajarkan secara terisolasi. 4. Kaidah-kaidah ketatabahasaan hendaknya dibelajarkan sesudah siswa terlatih menggunakan butir-butir kebahasaan dalam konteks. 5. Siswa-siswa hendaknya mendengarkan bunyi-bunyi bahasa terlebih dahulu sebelum melihat bentuk-bentuk kebahasaan tersebut secara tertulis. 6. Penerjemahan hendaknya dihindari. Akan tetapi, bahasa ibu hendaknya digunakan untuk menjelaskan kata-kata baru atau untuk mengecek tingkat pemahaman siswa. 2. Landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Goun pada pertengahan abad 19. Pakar pembelajaran bahasa yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemrograman bahasa secara alamiah adalah pertengahan abad 19 adalah El Saussure. Metode yang digunakan El Saussure pada akhirnya dikenal dengan metode alamiah. 3. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penetapan MTBT. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik disebut juga psikologi behavioral atau kata benda, psikologi tingkat laku atau psikologi SR. Selanjutnya, tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. 1. Edward Lee Thorndike. Tokoh ini dikenal sejak pertengahan abad 20 di Amerika Serikat. 2. Ivan Pavlov, terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. 3. B.F. Skinner 120, terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning. 3. Metode audiolingual. 1. Sejarah singkat. Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Metode ini dikenal dengan berbagai nama, antara lain Oral Method, New Key, Audiolingual Habit Theory, Functional Skill Strategy, dan nama audiolingual method pertama-tama diperkenalkan oleh Brooks pada tahun 1964. 2. Landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. B. Mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. C. Mementingkan peranan reaksi. D. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. E. Mementingkan pengalaman masa lalu. F. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan G. Dalam pemecahan permasalahan manusia dipandang menggunakan konsep trial
N127 error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba menemukan kesalahan dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. 3. Rancang bangun metode. A. Tujuan pembelajaran menurut Huda. Terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap: peranan pembelajaran, guru, dan materi. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan MA cenderung tidak jauh berbeda dengan pola IBM dalam penerapan ML dalam MA, terutama dengan dikembangnya teknik tanya jawab dan penugasan. Interaksi guru-siswa tidak bersifat satu arah. 4. Metode Suggestopedia. 1. Sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georgi Lezanov, seorang pakar psikologi namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stevitz, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi, yang oleh Lezanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. 2. Landasan teori kebahasaan. Dalam Suggestopedia, Lezanov tidak membicarakan teori bahasa. Ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Lezanov mencatat bahwa pembelajaran bahasa melalui penggunaan metode Suggestopedia mengarahkan siswa bukan pada penghafalan kosakata dan pemerolehan kebiasaan-kebiasaan tuturan, melainkan untuk dapat berkomunikasi. 3. Landasan teori pembelajaran. Lezanov mengutip pandangan Bancroft bahwa komponen yang dapat dianggap sebagai tempat beroperasinya desugesti serta sugesti dan merupakan jalan masuk bagi cadangan ada 6. Keenam komponen teoretis penting itu adalah wibawa, sifat kekanak-kanakan, sumber ganda, intonasi, irama, dan konsep pseudo-pasif. 4. Rancang bangun metode. Sebagaimana halnya metode lain yang diturunkan dari suatu pendekatan, maka dalam konstruksi atau rancang bangun metode Suggestopedia ini juga dibicarakan beberapa hal, yaitu tujuan, silabus, tipe-tipe kegiatan, pembelajaran dan pengajaran, peranan pembelajaran, peranan pengajar, dan peranan bahan pengajaran. 5. Pengembangan pola interaksi belajar-mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan MS jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik. Penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. 1. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. 2. David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan atau advanced organizer didefinisikan atau dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. 3. Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut pre-discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan 157 melalui contoh-contoh yang digambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Selanjutnya ada kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena suka dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Dan yang terakhir, penerapan
penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif Brumfield dan Finocchiaro pada tahun 1983 mengemukakan ciri-ciri pendekatan komunikatif. 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal. 3. Kontekstualisasi merupakan premis utama. 4. Belajar bahasa berarti berkomunikasi. 5. Komunikasi efektif dianjurkan. 6. Latihan penulisan drill diperbolehkan tetapi jangan terlalu memberatkan. 7. Ucapan yang dapat dipahami sangat diutamakan. 8. Setiap alat bantu para pembelajar di 185 terima dengan baik. 9. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. 10. Penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. 11. Terjemahan boleh digunakan kalau dibutuhkan siswa atau mereka benar-benar memperoleh keuntungan dari itu. 12. Membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal bila diinginkan. 13. Sistem linguistik bahasa target akan dapat dipelajari dengan sangat baik melalui usaha berkomunikasi. 14. Kompetensi komunikatif merupakan tujuan. 15. Variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. 16. Pengurutan ditentukan oleh pertimbangan mengenai isi, fungsi, atau makna yang memperbesar minat. 17. Guru menolong para pembelajar sedemikian rupa sehingga dapat mendorong mereka bekerja dengan bahasa itu. 18. Bahasa diciptakan oleh individu sering melalui proses trial error. 19. Kefasihan dan bahasa yang diterima merupakan tujuan utama. Ketepatan dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 20. Para siswa diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan, lisan dan tulis. 21. Guru tidak dapat mengetahui secara tepat bahasa yang akan dipakai siswa. 22. Motivasi intrinsik akan muncul dari minat terhadap apa yang dikomunikasikan dengan bahasa itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.